Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Yulia Safitri dengan nomor NIM 2041050200044. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan materi keseimbangan kurva IS dan LM. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan konsep ISLM. Model ISLM memunculkan titik ekuilibrium tentang suku bunga dan pengeluaran yang diberikan oleh ekuilibrium di dalam pasar barang dan uang. Pasar barang diwakilkan oleh ekuilibrium antara investasi dan tabungan atau IS, dan pasar uang diwakilkan oleh penawaran uang dan preferensi likuiditas. Kurva IS termasuk oleh titik-titik di mana investasi berdasarkan suku bunga setara dengan tabungan berdasarkan keluaran. Selanjutnya ada pengertian pasar barang dan kurva IS. Pasar barang yaitu pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Pasar barang sering disebut dengan sektor real. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan barang dan jasa di dalam negeri. Sementara yang menjadi penawaran adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dari dalam negeri. Berikutnya ada pengertian pasar uang dan kurva LM. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan menjadi lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut dengan pasar kredit jangka pendek. Yang terakhir, keseimbangan kurva ISLM. Keseimbangan umum atau disebut keseimbangan ISLM merupakan keseimbangan perekonomian secara general, secara sektor real dan sektor keuangan suatu negara. Keseimbangan umum terjadi pada waktu pasar barang dengan pasar uang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama. Saat terjadi keseimbangan umum, besarnya pendapatan nasional dan tingkat bunga mencerminkan pendapatan nasional dan tingkat bunga keseimbangan yang terbaik di pasar barang maupun di pasar uang. Berikut gambar keseimbangan kurva ISLM. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat perpotongan antara dua kurva, yaitu kurva IS dan LM. Titik potong kurva IS dan LM terjadi pada titik E, sehingga pada titik E terjadi keseimbangan di pasar barang atau dipresentasikan oleh kurva IS, maupun di pasar uang dipresentasikan oleh kurva LM. Sebagai titik keseimbangan, titik E menunjukkan adanya tingkatan bunga keseimbangan dan pendapatan nasional keseimbangan. Titik A dilalui kurva IS tetapi tidak dilalui kurva LM. Hal ini menunjukkan bahwa pada titik A terjadi keseimbangan di pasar barang tetapi tidak terjadi keseimbangan di pasar uang. Pada titik B dilalui kurva LM tetapi tidak dilalui oleh kurva IS. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada titik A keseimbangan di pasar barang tetapi tidak terjadi keseimbangan di pasar uang. Titik A dan titik B merupakan titik keseimbangan
parsial, berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa satu-satunya titik yang menunjukkan adanya keseimbangan di pasar barang maupun pasar uang, titik E sebagai titik potong kurva IS dan LM. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.